Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin Islam yang hatinya selalu dihiasi dengan Al-Qur'an, lisannya selalu dibasahi dengan tasbih, dan akhlaknya selalu dihiasi dengan akhlakul karimah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali, dan telah bersama kami beliau Al-Ustaz Rahmat Soji LCMA. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol ringan seputar kesiapan kita menjelang Idul Fitri kali ini. Oke, Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Ngomong Ustaz, udah rapi mau kemana Ustaz? Ada keperluan apa? Hari ini hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah. Hari Kamis ini saya punya jadwal di Islamic Center di kajian MUI. Kemarin beberapa pekan dikirain saya libur gitu. Baru tahu minggu kemarin, sehingga saya hari ini adalah pengajian penutupan mungkin. Jadi saya akan ke sana. Jadi ini udah siap-siap gitu. Tapi kita memanfaatkan waktu untuk ngobrol ini. Oke Ustaz, kan Ramadan akan berakhir Ustaz. Tinggal hitungan beberapa hari lagi. Nah, bagaimana cara kita agar penutupan Ramadan kali ini bisa lebih baik, lebih maksimal? Gimana Ustaz menurut pandangan antum Ustaz? Baik. Betul, kita hari ini, dan hari ini adalah hari ke-28 ya, hari Kamis. Maka Ramadan ini ada dua kemungkinan ya. Lebaran ini yang jelas lebarannya nggak jadi di bulan Ramadan ini. Lebarannya bulan depan ditunda gitu ya, bulan Syawal jadinya. Ya, dan tanggal 1 Syawalnya itu ada dua kemungkinan. Satu sampai hari ini ya. Satu bisa jadi hari Sabtu, bisa jadi hari Ahad. Karena bulan Komariah itu hanya ada dua pilihan, bisa jadi 29 atau 30. Kalau 29 berarti kemarin tanggalnya Jumat, nanti berakhir hari Jumat. Nah, Sabtu Lebaran. Tapi kalau 30, kalau Jumat tidak terlihat hilal, tidak berhasil, hisab juga misalnya menunjukkan di bawah 2 derajat, maka Lebaran hari Ahad. Jadi itu yang pertama. Jadi nanti biasalah nanti ada perbedaan-perbedaan, saya kira sudah biasa, dan terakhir kita mengikuti keputusan imam kita, pemerintah, MUI dan semuanya lembaga-lembaga yang kompeten di bidang ini tentang kapan kita lebaran ya. Nah, betul ya. Bahkan ada hadisnya Ustaz, dari Rasulullah SAW, hadis sahih berbunyi innamal a'malu atau al-a'malu bi khawatimiha, atau innamal a'malu bi khawatimiha, atau dalam bunyi hadis lagi bil khawatim. Pekerjaan itu ternyata katanya tergantung, selain tergantung niatnya. Biasanya kita yang masyhur hadis Sayyidina Umar, innamal amalu bin niat. Amar tergantung niat. Ya, selain tergantung niat, ternyata yang menentukan amal itu juga adalah ujungnya. Ya, maka ternyata husnul khotimah itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menangis terus, ya, terseguk-seguk ketika ditanya, apakah kamu takut dosa? Dia sambil mengangkat benda kecil, kalau dosa lebih ringan dari ini, dia bilang. Tapi yang saya takut tidak husnul khotimah. Ya, apa maksudnya? Karena husnul khotimah lawannya itu su'ul khotimah. Kalau ada orang 59 tahun Islam, di hari terakhirnya murtad, selesai, dia ahli neraka abadal abidin. Jadi ini pentingnya, detik-detik terakhir ini penting. Sebaliknya juga ada orang yang kafir selama 50 tahun, usianya 50 tahun plus sehari, hari terakhirnya masuk Islam. Dulu ada seorang, siapa namanya? Usairim ya, dalam kisah sahabat ada dulu Usairim. Itu nggak mau masuk Islam. Tapi pas perang Uhud, tiba-tiba dia mau masuk Islam. Terus dia ikut perang dan dia meninggal. Sehingga kata para sahabat, ini orang nggak pernah takbiratul ihram. Tapi langsung kata Rasulullah, huwa fil jannah. Dia masuk surga.
Kalau tidak salah ya namanya Usairim ya, betul. Kalau tidak salah itu ya namanya. Allah alam. Ya. Nah, oleh sebab itu akhir Ramadan ini penting bagi kita akhiri dengan yang terbaik. Apa yang disebut dengan husnul khotimah. Mungkin puasa kita selama beberapa hari yang lalu lebih dari 3 pekan ini banyak bolong-bolong, matanya, telinganya, lidahnya belum puasa, kaki tangannya masih mengerjakan hal yang tidak baik, maka hari ini besok lusa 3 hari paling tidak berakhirnya. Kalau tidak bisa baik semuanya, paling tidak yang terakhir lah. Kita ingin memberikan kesan yang terbaik di akhir ya. Kita juga pertemanan biasanya di akhir. Kalau ujungnya berantem ya udah berpisah berantem. Tapi kalau ujungnya baikan gitu, kesannya setelah jauh itu kita sedang baikan. Nah itu juga. Maka qiyamul lailnya, sedekahnya masih ada kesempatan. Kalau mungkin dari awal sampai akhir terhitung kita tidak dermawan, maka dermawanlah di 3 hari akhir ini. Tiap hari kita infak, tiap hari kita sedekah, bantu orang. Baca Qur'annya juga, kalau kemarin mungkin setengah juz, 1 juz, sekarang bisa jadi 2 juz ya. Sehingga kita tercatat menjadi husnul khawatim. Kita termasuk orang yang di penghujungnya baik gitu. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan Allah. Nah, jadi pada intinya detik-detik akhir Ramadan kali ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita. Lantas Ustaz, kan bentar lagi Idul Fitri nih. Apa yang harus kita lakukan Ustaz biar menyongsongnya persiapannya lebih maksimal Ustaz? Nah, untuk persiapan Idul Fitri memang ini juga perlu dipersiapkan. Yang pertama, nanti akan berakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr di ayat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Salah satu yang dianjurkan, amal yang afdol ketika datang bulan Syawal nanti terbenam hari terakhir bulan Ramadan adalah kita bertakbir. Ya, jadi di situ bukan lagi istilahnya baca Quran silahkan bagus, tapi di situ yang lebih khusus amal afdolnya adalah bertakbir. Ya, membaca takbir yaitu takbiran seperti biasa Idul Fitri, maka nanti akan ramai takbiran di berbagai penjuru dunia akan ramai takbiran. Kemudian pagi-paginya bagi yang belum zakat fitrah, siapkan zakat fitrah itu waktu terakhir sebelum sholat Id ya. Dan sebetulnya disitulah jatuh tempo kewajiban zakat fitrah. Kalau sekarang itu sebenarnya belum jatuh tempo, tapi lebih kepada ditakjil namanya. Ditakjil pakai ain, ditakjil, didahulukan. Dan itu boleh ya, madzhab Syafi'i apalagi dari awal, di tengah, mau sekarang, mau besok, mau kemarin sudah, nggak apa-apa. Karena untuk kemaslahatan kebutuhan orang yang membutuhkan ya. Tapi sebetulnya jatuh temponya pas sebelum sholat Id itu harus ditunaikan, maka siapkan, kemudian kita mandi ya. Walaupun kata para ulama di kitab Tahdzib dijelaskan yang Hasyiah Takrib itu bahwa memang tidak ada dalil khusus harus mandi di sholat Id. Yang ada adalah mandi untuk sholat Jumat ya. Tapi para ulama mengatakan dikiaskan. Kenapa? Karena perintah mandi untuk sholat Jumat itu mungkin ilatnya adalah alasannya, rahasianya karena kita mau kumpul orang, ketemu orang di masjid kan banyak orang. Nah ini juga sama, malah lebih banyak lagi ya, kecuali di daerah-daerah yang COVID mungkin sholat di rumah, nanti kita jelaskan. Nah oleh sebab itu dianjurkan mandi, jangan sampai badan kita bau, tidak bersih, tidak rapi. Islam tuh senang kita rapi, bersih, rambut disisir, baju disetrika gitu ya, perlente lah. Itulah Islam itu. Rasul pernah negur seorang sahabat yang rambutnya kusut, pakaiannya malah ada kotoran-kotorannya. Kata Nabi, kamu nggak ada sisir apa, nggak ada baju yang bisa dipakai untuk rapi gitu. Jadi dianjurkan rapi, mandi, pakai parfum bagi laki-laki yang bersih. Yang pergi ke masjid bagi yang sekaligus saja ya. Nah kemudian pergi ke masjid bagi yang sholatnya di masjid, dan kemudian perginya disunahkan pergi dari arah yang berbeda dengan pulangnya. Jadi kalau kita misalnya di Masjid Doripah sebelah sana, itu datang dari bawah bisa pulang dari atas, atau datang dari atas pulang dari bawah. Ya mungkin hikmahnya agar bisa itu untuk menampakkan kita bergembira. Takbir itu kan menunjukkan kemenangan ya, dan sekaligus juga kita mengingatkan kalau kita ada kegembiraan, kekaguman dalam Islam bukan dengan wow gitu, apalagi buset gitu, atau lagi bagoy misalnya sekarang. Jangan, sekarang kita Allahu Akbar. Makanya kalau ada yang mengagumkan misalnya kita LCC bisa jawab langsung Allahu Akbar, Masya Allah itu kan. Hal-hal yang besar dalam Islam dulu para sahabat begitu, Allahu Akbar. Jadi yang disebut Allahnya, karena kita nggak bisa apa-apa, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum pergi ke masjid juga disunatkan kita sarapan. Beda dengan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha kita jangan sarapan dulu, nanti pulang makan daging kurban. Kalau ini disunatkan sarapan, kalau bisa dengan kurma malah ganjil ya.
1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 dengan 3 kilo. Nah, jelas sarapan sehingga nanti pulang istilah perutnya terisi ketika ikut sholat dan sebagainya, pulang baru makan itu. Nah, saya kira itu. Kemudian ya dianjurkan silaturahmi, berkunjung, mengucap, saling memberikan tahniah ya, dianjurkan karena kita gembira. Ya, qul bi fadlillahi dalam surah Yunus wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa yang membuat gembira kita lebaran? Alhamdulillah kita sudah puasa 30 hari dengan terlepas kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah kita sudah menunaikan sedekah walaupun mungkin sedikit. Alhamdulillah sudah menunaikan qiyamul lail, sudah menunaikan tilawah. Jadi itulah yang kita gembirakan. Makanya orang mukmin itu gembiranya sebenarnya bukan dengan materi, tapi dengan kasih sayang Allah dalam bentuk ketaatan. Maka kalau mengukur orang jangan diukur dengan jabatannya, materinya, tapi ukur dengan ketaatannya. Ukur dengan qiyamul lailnya, ukur dengan tilawahnya. Itu saya kira persiapan menyongsong. Dan jangan lupa juga tahajud, tetap ada tahajud. Jangan sampai wah kayaknya malam takbiran mah nggak ada qiyamul lailnya. Qiyamul lail ya, tapi mungkin tidak seperti bulan Ramadan lah. Itu lamanya, panjangnya. Tapi ada tetap, jangan sampai dilupakan ya. Kemudian juga sholat duha jangan lupa ya. Nanti sholat duhanya tetap ada ya. Bisa dilakukan nanti menjelang sebelum duhur, setelah Id, atau bisa ketika sebelum Id misalnya ada waktu duha sudah masuk ya, karena ketika datang waktu sholat Id berarti sudah datang waktu duha. Ya itu saya kira. Terkait sholat Id gimana Ustadz? Kan sekarang kita nih lagi wabah COVID-19 nih. Apakah harus sholat di rumah aja, apa memaksakan diri ke masjid, di lapangan, atau gimana Ustadz menurut pandangan antum? Nah, kalau untuk sholat Id ini ada dua macam ya. Bagi saudara-saudara, teman-teman kaum muslimin yang berada di daerah merah dan pemerintah MUI, pihak-pihak lembaga kesehatan belum memberikan kebijakan baru mencabut PSBB atau mencabut karantinanya, maka sholat di rumah saja. Tapi bagi daerah-daerah yang sudah diizinkan, ya kita juga kemarin proses meminta izin ke Puskesmas Sukalarang, tapi arahannya tetap lebih bagus di rumah karena tidak tahu masih seperti itu ya. Jadi sholat di rumah. Lalu Ustaz bagaimana, saya ditanyakan sholat di rumah ya. Boleh sholat Id itu, untuk kemarin ada yang nanya, Ustaz emang kalau di rumah gimana khutbahnya? Gimana kan? Apalagi yang di rumah sendiri gitu kan. Nah, saya bilang sholat sunat itu dalam fikih itu dibagi dua. Ya. Satu, sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Perhatikan teliti bahasanya. Yang kedua, sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Bukan diharuskan. Disunatkan berjamaah. Ya. Bahkan ada yang ketiga di tengah, diperdebatkan apakah sunat berjamaah atau tidak. Nah, apa misalnya yang tidak disunatkan berjamaah? Di antaranya misalnya sholat duha, ya, sholat duha, sholat istikharah misalnya. Ya nggak usah sholat istikharah banyak-banyak itu gitu ya. Kemudian banyak sholat-sholat lain, sholat mutlak gitu, sholat syukurul wudu dan sebagainya banyak. Itu sholat sunat sendiri aja. Nah, tapi ada sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Di antaranya adalah sholat Id, sholat kusuf, sholat khusuf. Itu dianjurkan sholatnya dilakukan berjamaah. Dianjurkan. Yes, disunatkan. Artinya apa? Kalau dia tidak bisa ke masjid, tidak bisa bertemu orang, di rumah cuma sendiri, sholat saya sendiri dan sah. So, gimana khutbahnya? Khutbahnya itu sendiri sunat. Nih saya bisa ada kemarin saya screenshot dari kitab Imam An-Nawawi misalnya, dari kitab Al-Majmu' ya. Ats-tsaminah qad sabaqa anna an-nawafila la tusra'ul jama'atu fiha illa fil idaini wal kusufaini wal istisqa. Ya, bahwa kita sudah jelaskan bahwa sholat sunat itu secara umum tidak dianjurkan berjamaah ya, kecuali sholat Id, sholat kusuf dan sholat istisqa ya. Demikian juga tarawih, tapi kita dalam tarawih mengatakan afdol dilakukan berjamaah ya berdasarkan hadis Umar. Sedangkan sholat rawatib kata Imam Nawawi, amma bakir nawafil karrawatib atau kasunan ar-ratibah ma'al faraid wadduha wa nawafil mutlaqah fala tusra'u fiha al-jamaah ay la tustahab. Ya. Sholat duha, sholat rawatib, kemudian lagi sholat apa barusan? Sholat mutlak itu tidak dianjurkan, tidak disunatkan berjamaah. Tapi Imam Nawawi mengatakan, kalau berjamaah gimana Syekh? Kalau berjamaah, lakinnahu, kata Imam Nawawi, lakin lau shallaha jama'atan jaza. Sholat duha berjamaah kan boleh. Kata Imam Nawawi sini. Anak-anak di sekolah biar ini sholat duha diberjamaahkan boleh, tapi afdolnya tidak. Rawatib juga boleh. Bahkan nanti orang mengatakan boleh itu karena Nabi pernah melakukan sholat rawatib berjamaah.
Nabi pernah datang berkunjung ke rumah Abu Bakar, kemudian sholat di situ, diikuti oleh yang lain, dan itu sholat sunat rawatib. Ya, jadi menurut saya untuk yang di rumah silahkan mau sholat sendiri, mau sholat sekeluarga. Kalau sholat sekeluarga silahkan khutbahnya bisa download banyak, nyarilah. Yang penting kan isinya nasihat. Nah ini juga khutbahnya penting. Khutbahnya itu kalau mazhab Syafi'i 2 khutbah, kalau mazhab lain 1 khutbah. Ya 1 khutbah itu artinya ceramah beres sekali. Kalau mazhab Syafi'i 1 khutbah seperti Jumat persis. Itu artinya kenapa saya sampaikan penting agar tidak kita menganggap asing, sehingga ketika ada yang berbeda, oh itu memang ada ya. Karena di hadis yang satu Nabi berkata, "Yuma yaktubu khutbah." Ya. Tapi kemudian para ulama mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan 2 kali khutbah ya, berdasarkan dalil yang lain. Terima kasih. Ustaz, kan bentar lagi Idul Fitri nih. Otomatis ada katanya anjuran puasa 6 Syawal. Apakah puasa Syawal itu harus di awal, di akhir, apa di tengah-tengah, Ustaz? Apakah harus terus menerus, apa dicicil, Ustaz? Gimana pandangan antum, Ustaz? Baik, memang para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman, tentang puasa sunat Syawal ini ada hadisnya, sahih hadisnya. Rasulullah SAW, kalau tidak salah riwayat Imam Muslim ya. Hadisnya Rasul bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang puasa bulan Ramadan, "summa atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian lalu ya, pakai summa. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Maka apa katanya? Karena lahu mislu siyamid dahri. Maka dia mendapatkan puasa seperti puasa 1 tahun. Ya, dalam hadis dijelaskan kenapa? Li'annal hasanah bi asyrati amsalihha. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Nah sekarang, kalau orang puasa 30 hari lah, secara umum kan 30 hari. Kali 10 jadi berapa? Nah, itu Ramadannya. Berarti Ramadan itu dilipat gandakan jadi 300 hari. Syawalnya 6 hari kali 10 60. Nah setahun itu kan 360 harian. Begitulah logikanya kata para ulama. Sehingga kalau kita puasa 36 hari 30 Ramadan, 6 harinya Syawal, maka mendapatkan puasa sepenuh hari. Ya, jadi kalau mau dapat puasa pahala sepenuh hari sepanjang tahun, nggak usah puasa tiap hari. Apalagi itu diperdebatkan oleh ulama, kecuali oleh orang-orang khusus ya. Tapi orang yang sibuk kegiatan kemana-mana, ngajar, bekerja, jangan sampai kerjanya letoy, nggak ada tenaganya puasa tiap hari. Tapi caranya dengan ini, Allah maha murah. Seperti kita tidak mungkin ibadah 1000 bulan, ya. Maka Allah kasih Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapatnya. Nah, dilipat gandakan ya. Tapi walaupun ada ulama yang membolehkan puasa setiap hari sepanjang tahun, asal jangan hari tasyrik, hari haram puasa gitu ya. Tapi secara umum kita memang tidak akan mampu juga. Setahun bisa, tapi 30 tahun ya itu kan. Maka puasa yang paling rajin itu kata Rasulullah, inna afdhalas siyam siyama Daud. Kalau bau Daud, sekarang buka, besok puasa, buka puasa itu. Ya, tapi pahalanya bisa didapat dengan cara Sawalan itu. Nah, kapan puasa Sawalan itu? Nah, di sini kata para ulama memang Nabi bersabdanya itu umum. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Sitan itu kata para ulama itu isim nakirah, wan nakiratu tufidul umum dalam kaidahnya. Isim nakirah mengartikan umum pemaknaannya. Jadi umum apa? 6 di awal, 6 di akhir, 6 di tengah, 6 di kapapun. Yang penting 6. 6 berturut-turut, 6 pisah-pisah. Namanya 6, yang penting 6 hari kan? Kenapa? Karena Nabi bisa aja, saudara seiman, bersabdanya begini. Kemudian puasa 6 hari di awal kan bisa. Tapi Nabi nggak milih kata itu. Sehingga ulama hampir semuanya bahwa puasa bulan Syawal itu bisa dilakukan kapan saja. Saya bacakan misalnya dari teks kitab Al-Majmu', karena di mazhab Syafi'i ini Al-Majmu' itu sebetulnya istilahnya maestronya lah. Jadi kalau sudah oleh Imam Nawawi ditarjim, maka itu yang paling kuat di mazhab Syafi'i ya. Apa kata Imam Nawawi? Amma hukmul mas'alah, ketika membahas puasa 6 hari di bulan Ramadan, qala ashabuna, ashabu itu artinya para pengikut Syafi'iyah. Jadi ashabuna artinya Syafi'iyah. Yustahabbu shaumu sittati ayyamin min Syawalin li hadzal hadis. Maka sepakat semuanya disunatkan puasa 6 hari. Mazhab Syafi'i sepakat 6 hari dari bulan Syawal. Wa yustahabbu an yasumaha mutatabi'atan. Dan disunatkan lagi nih, disunatkan puasanya terus menerus fi awal Syawal, di bulan Syawal. Jadi menurut mazhab Syafi'i, terus kalau dilakukan di kapan saja boleh nggak selama bulan Syawal? Boleh. Fa in farraqaha au akhkharaha an Syawalin jaza. Kalau dipisah-pisah, 1
seminggu dulu, 2 terus sampai akhir baru tamat, atau dilakukan di akhir Syawal, di tengah Syawal, jaza, boleh sama-sama mendapatkan pahala puasa 1 tahun full. Bahkan secara umum saya ingin sampaikan pendapat para ulama tentang puasa bulan Syawal ini, mohon maaf, paling tidak ada 4 pendapat ya. Syafi'iyah mengatakan boleh kapan saja selama bulan Syawal, tapi di awal lebih afdal. Di awal berturut-turut lebih afdal. Jadi menurut Syafi'iyah boleh berturut-turut di akhir, berturut-turut di tengah, dicicil di awal, dicicil di akhir, boleh. Tapi afdal berturut-turut di awal. Jadi lebaran hari ini, besok puasa 6 hari. Itu Syafi'iyah. Alasannya nggak ada alasan yang lain kecuali musyawarah dalam kebaikan, berlomba agar cepat selesai bisi usia datang gitu kan. Kalau kata Hanafiyah justru disunatkannya pisah-pisah ya, 2 hari dalam seminggu. Jadi 2 hari jangan bersambung. Ya, ini kata mazhab Abu Hanifah ya. Kata Malikiyah justru makruh dilakukan berturut-turut dan bersambung ke bulan Ramadan. Jadi kata Malikiyah justru puasa Nyawalan itu 1 jangan berturut-turut. Jadi sekarang lebaran besok langsung, itu makruh menurut Malikiyah. Kapan? Pokoknya nantilah, seminggu lagi dan sebagainya. Ya bahkan Malikiyah itu, Imam Malik mengatakan, saya tidak mendapati salaf, misalnya para sahabat besar itu melakukan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kata beliau alasannya sama dengan itikaf ya. Imam Malik mengatakan, saya kok nggak dapati gitu. Bahkan sebetulnya kenapa ini jadi ikhtilaf ya? Karena memang nggak ada dalilnya Nabi melakukannya gimana. Jadi ini hanya ada hadis qauli saja. Para ulama meneliti, banyak saya lihat yang bertanya juga, gimana Nabi puasa 6 hari bulan Syawalnya? Dicari para ulama nggak didapatkan. Cuma nggak didapatkan itu kata para ulama pensyarah hadis, bukan berarti Nabi tidak melakukan. Kita juga tidak bisa mengatakan Nabi tidak melakukan, tidak bisa mengatakan Nabi melakukan, nggak bisa. Yang jelas hukum sunnahnya sudah tetap dengan hadis tadi, anjuran Nabi, hadis qauli. Apakah Nabi melakukan? Wallahu a'lam. Titik. Ya, makanya ketika kita bertanya contoh dari nabinya, nggak ada. Misalnya di Zadul Ma'ad, ensiklopedia kehidupan Nabi, di Syama'ilul Muhammadiyah Imam Tirmidzi, tidak dijelaskan bagaimana puasa Syawalnya Nabi, yang ada perintah Nabi. Nah, oleh sebab itu prakteknya diserahkan kepada kita masing-masing. Imam Al-Hanabilah mengatakan nggak ada bedanya. Jadi kata Hanabilah, mau setelah Ramadan terus-menerus 6 hari silahkan. Mau terus-menerus di akhir silahkan. Terus-menerus di tengah silahkan. Mau dipisah-pisah nggak ada bedanya. Sama menurut Al-Hanabilah. Jadi saya kira itu jadi luas ya. Lalu Ustadz bagaimana? Kadang-kadang terus kita bagaimana Ustadz? Ya tergantung kondisi. Kalau menurut saya, bagi kita yang punya saudara banyak, mau datang ke rumah atau kita berkunjung ke rumahnya, silaturahmi ya, botram istilahnya ya. Karena memang hari-hari kegembiraan, maka dianjurkan nanti ditunda dulu, baik mau ditunda secara dicicil atau ditunda dalam arti nanti seminggu full dilakukan di pertengahan bulan, di akhir bulan Syawal, boleh. Bahkan tadi ada dari mazhab Malikiyah itu mengatakan sampai di minggu pertama di bulan Zulqa'dah itu masih membolehkan dia. Saking dia yang minggu pertama ini jangan dipakai puasa Syawal nyambung gitu, karena walaupun ulama kemudian mengatakan mungkin maksudnya tokoh besar yang dianggap itu kemudian kalau memang diperkirakan akan disangka itu masih puasa Ramadan gitu, jangan itu. Ala kulli hal seperti itu. Tapi bagi orang yang hidup tidak banyak orang, silaturahimnya cukup di hari Id, ya silahkan ikuti mazhab Syafi'i, besoknya puasa langsung puasa. Tapi yang harus perjalanan ke Bandung, keluar Jawa, ke mana-mana, saya kira justru musyarokatul afrah wal atrah dalam istilah Islam itu, di antara bukti ukhuwah itu kita membersamai saudara kita, keluarga kita, kerabat kita dalam kegembiraan. Mereka gembira habis Ramadan lagi makan-makan, ikutilah, jangan kita manyun sendiri aja, misalnya diam sendiri itu karena puasa. Kenapa puasa? Orang makan-makan, bergembira, pergi. Kenapa enggak silaturahmi? Aduh, saya kan puasa belum selesai. Jangan. Saya kira itu jadi afdolnya tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing. Allah alam. Kan tadi Ustaz terkait puasa Syawal ya, kan selama bulan Ramadan ini banyak orang yang berhalangan tidak full puasanya, ada uzur tertentu, ada ibu yang sudah melahirkan nifas. Itu mana yang harus didulukan, Tan? Syawalan dulu apa qada dulu, Ustaz? Gimana menurut antum, Tan? Nah, ini juga disebutnya al-as'ilah yang terus terulang. Jadi pertanyaan terus terulang.
Sama dengan pertanyaan puasa Rajab gitu terus, Ustaz Rajab ada puasanya enggak? Itu sering terulang-ulang. Maka sebetulnya bagus kalau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab sekali terus dipublikasikan. Saya kira kalau ada yang nanya dijawabannya ini lagi gitu. Jawabannya nanya ini lagi. Jadi betul ada pertanyaan, ini dahulukan qada atau syawal dulu? Karena gini, qada itu kan wajib, syawalan itu sunat. Masa kita mendahulukan yang sunat, ini kan yang wajib, menunda yang wajib. Itu logika seperti itu berkembang. Nah, begini ya para ulama, ada dua cara berpikir. Yang pertama, qada itu ada dua penyebabnya. Ada qada penyebabnya yang syar'i, udzur syar'i. Seperti apa? Wanita yang haid, wanita nifas. Itu ya. Itu udzur syar'i. Tapi ada orang iftar Ramadan godin namanya. Godin itu nakal ya, dosa itu ya. Godin aja orang puasa. Nah, dia buka Ramadannya, qadanya dia gara-gara dosa. Ya, kata para ulama, bagi yang udzurnya udzur syar'i, maka boleh ditunda qadanya. Kenapa? Karena kewajiban qada itu dalam usul fikih, wajibnya laisa 'alal faur kalau qadanya qada syar'i, tapi wajibun 'alat tarohi. Tarohi itu artinya apa? Kapan saja. Jadi si wanita ini haid 5 hari harus qada. Kapan qadanya? Selama setahun silahkan. Al waktu muwassa'un laha, waktunya luas. Bagi yang uzurnya syar'i, tidak puasanya. Nah, sehingga bagi dia waktu qadanya muwassa'. Tapi bagi yang udzur ghair syar'i, maaf, bukannya godin ini. Godin nakal, maka wajib qadanya 'alal faur. Saat itu juga seperti tobat. Hari ini dosa, saat itu terus tobat. Hari ini buka, besok lebaran misalnya, tanggal 25 kita godin, jangan dikodok tanggal 26-nya. 26-nya pan puasa masih Ramadan ya. Jangan sampai saya ditiir istilahnya, didempet ngodoan ongko Ramadan, enggak sah itu. Jadi kapan ngodoan? Nanti selesai dulu Ramadan, jangan hari Idul Fitri. Idul Fitri lebaran dulu. Nah, bagi orang yang godin itu tanggal 2 Syawal wajib dia ngodoan, wajibun al-faur. Maka Syawalan bagi dia ditunda sampai selesai kodok. Nah, oleh sebab itu, nah juga bagi wanita yang haid dan nifas sebetulnya bisa juga begini. Kalau haidnya cuma 2 hari, kalau mau digabungkan cara berpikir bahwa yang wajib itu lebih didahulukan, nah, maka bisa juga caranya kata ulama, saya baca di fatwa Mesir kemarin, itu bisa juga qada dulu 2 hari, setelah itu Syawalan, kan nggak apa-apa. Nah, jadi digabungkan. Tapi kalau yang nifas 30 hari atau 26 hari misalnya, itu kan kalau ngodo dulu Syawalnya habis dalam madzhab Syafi'i ya. Jadi menurut saya tadi itu, kalau yang kodoknya kodok ghair syar'i karena buka ghair syar'i, maka dahulukan kodok ya. Itu pun kalau tidak sebulan ya, tapi kalau tapi yang udurnya udur syar'i, maka bisa mendahulukan puasa Syawal dulu sebelum qada, dan tidak ada apa-apa. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Alhamdulillah perbincangan pagi kali ini ya sudah berakhir selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Rahmat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberi kesehatan dan memberi umur panjang kepada kita semua, dan khususnya kepada beliau untuk terus melakukan dakwah Islam. Mungkin cukup sekian, mari kita akhiri perbincangan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Salih.